sunnah duduk dan disusul dengan azannya muadzin. Ya, ini sunnah ya. Menurut pendapat Syekh bentar ya. Said Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami. Ya, menurut pendapat Syekh Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami. Berikutnya, tidak disunnahkan membaca basmalah sebelum khutbah. Tidak disunnahkan. La tambaghi al-basmalah awalul khutbah. Ya, tidak disunnahkan membaca basmalah di awal khutbah. Maaf ya, ini bukan Wahabi, tapi di sini disebutkan bal hiya bid'ah. Akan tetapi dia bid'ah. Kecuali dibaca secara sir. Ya, jadi bukan Wahabi, pendapat dari ulama kita juga, Said Abdurrahman Ba'alawi. Nah, jadi disunnahkan membaca bismillah. Izin Ustaz, maksudnya tadi kecuali secara syair itu bagaimana maksudnya? Secara sir, bukan syair. Sir itu secara tidak dibunyikan atau rahasia apa ya, dalam hati saja, atau bisik sedikit. Nah, nggak secara jahar, nggak secara besar, nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak usah. Secara sir, itu maksud sir ya. Kemudian dalam memuji kepada Allah disyaratkan menggunakan lafaz Allah dan hamdu, atau yang tertasrif darinya. Ya, misal alhamdulillah, apalagi selain alhamdulillah, innal hamdalillah ya, atau walillahil hamd. Cari aja teks-teks nanti yang semirip-mirip itulah. Nah, yang kedua rukun khutbah apa tadi di sini? Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di dua khutbah harus ada salawat. Pendapat pertama, perhatikan penjelasannya pun satu-satunya di sini. Dalam membaca sholawat disyaratkan menggunakan lafaz yang ditasrif dari lafaz sholat. Yang ditasrif dari lafaz sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Sholli kan tasrif. Awalnya sholat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, boleh. Apalagi ya? Allahumma sholli wa sallim, itu biasa. Wa shallillahumma, apa yang bisa dipakai itu, pakai wa shallillahumma itu. Saya nggak hafal yang kalau yang gitu. Nah, lanjut yang ketiga, wasiat takwa di dua khutbah. Dua khutbah harus ada wasiat takwa. Dan nggak harus gini, perhatikan. Banyak daripada asatid dia menyampaikan ketika di teks Arabnya dia udah bilang begini, Faya ibadallah, kata dia kan, misalnya usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu kan terjemahannya usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
bertakwalah kalian kepada Allah. Itu kan begitu maknanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Nanti di bahasa Indonesianya, ketika dia membahasa Indonesiakannya lagi, dia pesankan lagi. Di sini khotib mengajak kepada diri khotib pribadi dan kita semua. Padahal di atas itu terjemahannya sudah usikum. Saya wasiatkan kepada kalian, wa nafsi, dan kepada diriku, bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, untuk takwa kepada Allah. Udah, nggak perlu lagi bahasa Indonesia itu, nggak perlu lagi sebenarnya. Nah, kalau mau menghemat waktu. Adapun dia pengen basa-basi lagi, memperpanjang waktu, ya dia bilang pakai bahasa Indonesia dia. Hadirin di sini khotib mengajak kepada diri khotib pribadi, umumnya kepada kita semua, mari sama-sama. Nggak perlu lagi sebenarnya. Mubazir saja, mubazir. Sama seperti, mohon maaf, kamu MC, kamu bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du, misalnya gitu. Kamu pakaikan lagi bahasa Indonesianya. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur. Padahal secara maknawi udah kamu sebutkan di dalam bahasa Arabnya tadi. Kemudian kamu bilang lagi, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad. Di bahasa Arab tadi sudah kamu sebutkan. Nah, ini memperpanjang waktu. Nah, begitu juga dengan khutbah ini. Nggak perlu lagi kamu sebutkan bahasa Indonesianya. Setelah kamu baca ayat, Sadaqallahul Azim, udah sebutkan judul khutbah pada siang hari ini, puasa misalnya. Nah, begitu. Ya, paham? Paham? Ya baik. Ada yang udah pada pingsan dah? Mana yang aktif-aktif tadi udah pada pingsan semua? Termasuk yang pingsan ya. Ada pingsan belum? Belum lagi. Laki-laki sitok, Pak. Oke. Kita lanjut yang keempat, membaca ayat Quran. Kalau membaca ayat Quran cukup salah satu khutbah saja. Mau yang pertama atau yang kedua, kedua-duanya pun boleh. Nah, perhatikan pendapat pertama. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wajib satu ayat secara sempurna dan bisa dipahami maksudnya. Baca ayatnya satu full, jangan dipotong-potong pertengahan, dan bisa dipahami pertengahan. Ya. Menurut pendapat, adapun menurut pendapat Imam Romli, ini sama-sama imam muktabar di kalangan Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Ini pula. Pak, suaranya macet-macet. Macet. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 macet. Jelas, Pak. Jelas. Udah. Jadi Imam Romli, kamu harus paham supaya kamu nggak dibodoh-bodohi lah. Nanti mengaku dia Syafi'iyah. Ternyata pendapat yang diambil Imam Ibnu Taimiyah, ya, ngaku sekolah Imam Syafi'i misalnya. Tapi pendapat yang dia pakai siapa? Imam Ibnu Taimiyah, Imam Syekh Abdullah bin Baz. Akhirnya kamu dibodoh-bodohi. Jangan sampai dibodoh-bodohi. Kalau kamu meyakini Syafi'iyah, kamu patokan kamu ini imam-imamnya. Perhatikan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mahibari, Syekh Said Abdullah Al-Hadrami, Syekh Abdurrahman Ba'alawi, Imam Romli, Imam Nawawi. Nah, itu rujukan kamu untuk ke sana. Maka kita enak belajar itu satu madhab saja dulu. Ya, nggak usah melenceng ke madhab Hanafi dulu, nggak usah ke madhab Hambali, madhab yang lain. Nggak usah dulu. Fokus madhab Syafi'i. Supaya kamu tuh fokus ibadah dengan satu metode, ya. Semuanya mereka merujuk ke Rasul. Jangan bilang nggak sunnah. Ya, sunnah semua kita ini. Ya, mengikuti sunnah Nabi semua kita. Kalau kita nggak sunnah, Imam Syafi'i berarti nggak sunnah. Imam Nawawi berarti nggak sunnah. Nah, kan kacau jadinya kalau begitu pemahamannya. Nah, jadi kamu paham, catat nama-nama imam di kalangan Syafi'iyah,
yang menjadi rujukan kita dalam mazhab Syafi'i. Pendapat berikutnya dalam yang Suaranya membal. ya karena Bu Pit hidup kamera hidup mic. Enggak Pak, dari tadi kok. Tapi di sini dah baru mati Bu Pit. Dalam membaca ayat cukup di salah satu khutbah. Namun baiknya dilakukan pada khutbah pertama. Adapun kedua-duanya tak masalah. Yang kelima, mendoakan mukmin pada khutbah terakhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Doalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ila akhiri. Ya, itu doanya gampang kan, kamu sering dengar wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu yang sering kamu dengar. Pendapat pertama, makruh khatib mengangkat tangan ketika khutbah. Jadi khatib tangan diam. Itu kenapa salah satunya dikasih tongkat supaya tangan nggak bergerak. Jadi khatib kalau dia paham ilmu, tangannya nggak gerak-gerak. Nggak seperti ceramah bebas, diam tangannya. Yang gerak mulutnya paling kepala gini. Itu pun nggak terlalu banyak. Makruh khatib mengangkat tangan ketika khutbah. Dan sunnah, kan? Tangan kirinya memegang tombak. Kalau dulu pedang ataupun tombak ataupun panah, ya, bukan busur panah. Apa itu namanya? Panah. Apanya panah itulah. Apa namanya itu? Nah, jadi sekarang tongkat kita dikasih. Di Indonesia rata-rata dikasih tongkat. Ya, sunnah pakai tangan kiri. Nah, tangan kiri megang, bukan tangan kanan. Ini harus paham ya. Tidak apa-apa khatib membalikkan halaman kertas khutbah. Dan afdolnya khutbah pakai kertas, pakai contekan lah kalau bahasa kita. Bukan aib, tapi memang begitu adab salaf kita. Khutbah itu pakai kertas, bukan pakai bebas begini apa, enggak. Nah, jadi sekarang ini alhamdulillah para ulama Indonesia khususnya ataupun dunia lagi menggemborkan bagaimana ngaji kitab nih naik lagi. Karena udah banyak daripada ngaji umum itu nggak memberi manfaat. Bahkan terakhir peristiwa viral itu kan yang penjual es. Nah, jadi di situ semakin gencar nih ulama-ulama Indonesia ya. Mau dari semua kalangan lah, mau dari kalangan NU, Muhammadiyah, mengemborkan kembali semangat mengkaji kitab. Nah, jadi kita beruntung sudah mengkaji kitab. Alhamdulillah beruntung lah saya bilang. Nggak tahu lagi saya mau bilang apa selain kata beruntung itu. Nah, kita udah belajar berurutan ya kan. Nggak loncat sana, nggak loncat sini. Berurutan, enak jadinya. Walaupun ya mohon maaf aja, memang ngaji umum itu lebih enak. Karena bebas. Ketimbang ngaji kitab berat. Ya. Kamu ngantuk, kamu berat mikir bahkan kadang beberapa bab seperti bab-bab yang menghitung lah, bab waris misalnya kan, bab zakat, nah atau bab-bab yang menghitung lainnya lah, mungkin kamu lebih pening lagi di situ nanti. Nah di sini kan masih enak, masih bahas ini aja. Dan sebagian pun banyak juga yang pening, jangankan yang online, yang langsung sama saya aja pening, ngantuk, nah, apalagi yang online. Nah itu makanya saya sudah setting guru saya tuh supaya kamu tuh nggak sia-sia, kata dia. Coba bagaimana cara kamu memfokuskan mereka belajar. Yang offline aja bisa kan, mungkin kamu perhatikan, kata beliau. Apalagi yang online. Tapi semoga kamu di sini semua semangat. Girohnya itu powerful. Nah lanjut. Ketika pendapat berikutnya, ketika duduk di antara dua khutbah, khatib sunnah membaca surah nih. Surah apa? Al-Ikhlas dan doa. Doa kamu perbanyak. Karena di antara dua khutbah, bainal khutbataini, di antara dua khutbah
ada doa yang mustajab. Fa'akthirud doa, kata Nabi, maka perbanyak doa di 2 khutbah tersebut. Nah, jadi baca surah Al-Ikhlas, baru doa. Saya biasanya doanya doa orang tua aja. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik yang khotib maupun jamaah, doa di situ. Banyak-banyak doa minta di antara 2 khutbah. Jadi perempuan kalau setelah ini kalian pengen sholat Jumat, cari masjid yang paham ilmunya, ya, yang paham, yang sudah men-setting sebaik mungkin, yang akhwat, yang ikhwan, nah, boleh datangilah itu masjidnya. Dan para jamaah sunnah membaca doa karena waktu tersebut ya termasuk saatul ijabah. Sunnah yang berikutnya, sunnah membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Dan ini salah satu yang didawamkan oleh ulama-ulama kita di kalangan Nahdlatul Ulama, ya. Mereka menambahkan nazam i'tiraf Abu Nuwas, ya, Abu Nuwas. Setelah selesai sholat Jumat dan sebelum memindahkan posisi kakinya. Nah, setelah kamu tahiyat akhir, kamu baca dulu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq 7 kali. Baru lurusin kaki atau duduk bersimpuh. Nah, duduk bersimpuh. Nah, sama begitu juga sunnah baca ayat kursi setelah sholat sebelum kita memperbaiki kaki. Nah, sebelum kita perbaiki kaki, baca dulu ayat kursinya. Setelah baca ayat kursi baru perbaiki kakinya. Nah, adapun pendapat lain, yang penting kita nggak berpindah tempat duduk, boleh. Nah, ya, itu sunnah. Sama baca setelah selesai sholat Jumat, baca Ilahi nas tulil fildaw. Nggak usah pakai ilama, pakai cepat aja. Cuma yang terbiasa ngapal pakai ilama, dia baca cepat nggak bisa dia, termasuk saya, karena saya bacanya pakai ilama ngapalnya. Nah, tapi kalau saya baca Ilahi las tulil fildaw si ahla wala aqwa, nggak bisa, karena biasanya pakai ilama ngapalnya. Oke. Nah, itulah dulu ya. Nanti kita masuk minggu depan syarat khutbah. Kalau di sulam ada 7. Nanti saya tambahkan 3 lagi. Nah, jadi 10. Nah, di sulam ada 7. Disebutkan di sini wa syurutuhumat toharah. Ya, ada 7 lah semuanya kan. Nah, saya tambahkan 3 nanti, tambahan dari kitab-kitab lain. Oke, insyaallah ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Lagi. Ya, Yazid. Nah, mana Yazid? Untuk Yazid, Pak. Iya, di sana 2 jam. Berarti jam setengah 12 setengah 12 ya. Setengah 12 aja. Iya ya. Iya. Enggak di Jakarta, Pak Yazid. Dia ke Papua. Pak ya, mau tanya. Ketika imam lupa rakaat, Pak, waktunya tasyahud awal, beliau malah langsung gitu kan, dia kan berarti meninggalkan sunnah abaat ya Pak ya? Ya. Karena itu kan imamnya tuh kan lupa, terus otomatis gimana tuh Pak? Sujud sahwi atau enggak? Kalau enggak sujud sahwi apa salatnya sah Pak? Ya. Sujud sahwi kalau seorang melakukan 5. Yang pertama, meninggalkan sunnah abaat. Catat yang sunnah abaat dalam sholat itu apa aja dalam Syafi'iyah ya. Kalau tertinggal ini maka wajib sahwi, sujud sahwi. Pertama kunut, tasyahud awal, sholatu ala
salat kepada Nabi, ya, tasyahud awal, salawat terhadap Nabi, kemudian salawat terhadap keluarga Nabi di tahiyat akhir, duduk tasyahud awal. Itu sunnah abad. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa tadi yang terakhir, Ustadz? Duduk tasyahud awal. Ketika seorang meninggalkan salah satunya, maka tadi kan ya, maka disunnahkan melaksanakan sujud sahwi. Yang sunnah abad ya Bu Fit, disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi enggak batal sholatnya. Kedua, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. Lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. Paham nggak maksudnya? Nah, berarti paham semua kalau nggak jawab. Misal seorang lupa memperpanjang bacaan dalam i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Sebab dua rukun itu tergolong rukun qasir. Qasir itu rukun pendek ya, yang tidak boleh dipanjangkan. Nah ini, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. Nah, saya dah beri ibarat tadi apa? Memperpanjang bacaan dalam i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ya, karena dua rukun ini itu rukun qasir, pendek, bacaannya pendek boleh. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama apa? Rabbil firli warhamni wajburni, sampai situ aja bisa. Atau i'tidal, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd. Enggak usah yang pakai yang panjang, maksudnya kamu tambah doa-doa lain, enggak usah. Rukun qasir. Ketiga, memindahkan rukun qauli. Ucapan apa? Lafaz. Memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Sekiranya memindah rukun qauli bukan termasuk yang membatalkan sholat. Misal kamu baca Al-Fatihah ketika duduk di antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud kamu baca Al-Fatihah. Saking ngeblanknya sholat kamu kan tidak khusyuk. Walhasil ini kamu sujud sahwi. Keempat, ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad. Saya udah tahiyat awal atau belum ya? Ya. Saya tadi sujudnya dah sekali atau udah dua kali ya? Nah, itu sunnah abad ya, sujud nggak sunnah abad. Mohon maaf. Saya tadi dah baca sholawat atau belum ya gitu. Nah, jadi sehingga kamu ragu. Nah, ragu. Dalam hal ini dia disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kelima, melakukan perbuatan yang berkemungkinan tergolong menambah. Misal kamu menambah rakaat sholat asar, ini dah 4 rakaat atau dah 5 ya. Atau maghrib kamu kira udah ini maghrib ini saya dah 3 atau gimana ya gitu. Jadi menambah, tergolong menambah. Maka dalam keadaan seperti itu
Maka dalam keadaan seperti itu, misal kamu sholat isya, kamu lagu ini dah 4 atau 5 atau 3, kamu kategorikan dia rakaat yang paling sedikit saja. Kamu keraguan kamu di mana misalnya? 3 misalnya. Kayaknya masih 3 rakaat lah isya tadi saya bilang. Atau udah 4 ya. Nah, kalau udah keraguan seperti ini, ambil rakaat yang paling sedikit tadi kamu pikirkan. 3 ya 3. Oke? Sehingga dia wajib menambahkan 1 rakaat lagi supaya sempurna jadi 4 rakaat. Sebelum salam sunnah untuk sujud sahwi. Nah, itu yang sunnah-sunnahnya sujud sahwi ya. Tadi Pak nggak apa-apa Pak ya? Ya, masih ada bukti. Nah, jadi yang pertanyaan inti dari Bu Pet ini, secara mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu sunnah. Saya ulang, sujud sahwi itu sunnah. Kalaupun ya dia tidak melakukan sujud sahwi yang Bu Pit bilang tadi, imamnya nggak sujud sahwi tadi kan pertanyaannya kan, ya nggak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Saya ulang, sholatnya tetap sah. Jadi Bu Pit nggak usah merasa ragu atau apa. Kalaupun dia nggak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Kecuali fatal. Misal kalau bahasa fikihnya apa ya? Anda lupa tuh. Kecuali fatal, salahnya begini ya. Jamaah sudah menegur dan mengingatkan dengan subhanallah, misalnya dia kelebihan rakaat isya-nya tadi dah 4, tapi rakaat terakhir itu dia tegak, nggak tahiyat akhir, dia tegak dan diingatkan subhanallah, tetap tegak dia. Dia tetap tegak, nggak kembali ke posisi dia untuk tahiyat akhir. Nah, maka di sini bermasalah. Boleh namanya mufarraqah, memisah dari jamaah ya. Kamu memisah dari jamaah, kemudian munfarid, kamu sholat secara sendirian. Karena imamnya ngeyel, ibarat begitulah. Dah diingatkan subhanallah tapi dia tetap tegak. Nah, adapun yang dah diingatkan dia duduk kembali, kemudian dia nggak sujud sahwi, nggak masalah, sholatnya tetap sah. Adapun pembahasan seperti itu, yang ada beberapa pendapat yang pernah saya sampaikan ketika daurah Safinah waktu itu ya. Ketika, tapi ini beda konteks pula. Kalau tadi masih sah, konteksnya salam. Masih ingat Bu Pit? Yang konteksnya salam. Yang mana Pak? Nggak ingat. Kebentot. Ya, kalau konteksnya salam, dia mana cerita kemarin dia? Saya lupa juga. Nggak pernah Pak ya? Nggak pernah di Safinah ya? Kajian mana? Ke sini ya? Belum pernah cerita itu. Hah? Belum pernah. Belum pernah. Ya udah, yang penting jawaban Bu Pit dah saya jawab dulu lah, nanti kita bahas yang masalah itu. Tapi kan itu kan misalkan pas sudah hampir sempurna tegaknya kita bilang subhanallah, masih boleh duduk Pak? Ya, boleh. Sempurna? Gimana? Apa tuh, Kak, misalkan kan imamnya salah meninggalkan sunnah abaat itu kan, tapi hampir sempurna tegaknya itu apa boleh langsung duduk? Nah itu khilaf.
ada yang membolehkan langsung duduk. Pendapat Imam Romli, ya, kalau tegaknya sudah sempurna, kemudian dia membaca ayat lagi di situ, sudah masuk membaca Al-Fatihah lagi, bahkan sempurna bacaan Al-Fatihahnya, maka sholatnya tak sah. Ya, dah diingatkan tapi dah membaca sempurna Al-Fatihahnya, ya, maka sholatnya tidak sah. Adapun masih tegak dia, dah sempurna tegaknya, diingatkan subhanallah, langsung duduk dia. Belum selesai sempurna daripada bacaan Al-Fatihah yang ingin dia baca di rakaat tersebut, maka boleh duduk, sah sholatnya. Kalaupun dia sujud sahwi sunnah. Begitu. Sunnah mu'akkadah. Ada mengatakan sunnah mu'akkadah, sunnah biasa, ya. Tapi kalau kami sunnah, maksudnya sunnah mu'akkadah. Saya kalau lupa saya sujud sahwi. Lagi imam saya pernah sujud sahwi, lupa ayat bahkan. Padahal kan nggak termasuk kategori sujud sahwi kan. Tapi untuk saya ini menyempurnakan daripada sholat, saya sempurnakan dengan sujud sahwi. Adapun nggak sujud sahwi nggak masalah, tetap sah. Hatta kamu lupa baca ayat di pertengahan, kamu langsung sujud pun, langsung rukuk pun boleh. Lupa ayat misalnya kan, Qul huwallahu ahad, langsung ke fasolli lirabbika wanhar misalnya kan, lupa Al-Ikhlas gitu. Akhirnya kamu langsung rukuk saja, boleh. Sholatnya sah secara fikih ya. Adapun urusan dosa itu Allah lah yang punya hak prerogatif, kita nggak punya hak di situ kan. Secara pandangan fikih kita nggak punya di situ. Nah, adapun sah, sholatnya tetap sah, rukuknya sah, begitu. Kalau sudah diingatkan kan Pak, terus kan sholatnya batas misalkan subhanallah itu kan, terus habis itu kan imam tadi kan kita baca Al-Fatihah sempurna, subhanallah itu kan, itu kan langsung batal kan Pak? Maksudnya Nah, abah tadi lo Pak Nah, habis itu kan kita ingatkan imamnya itu udah membaca Al-Fatihah secara sempurna, itu kan batal Pak sholatnya. Itu yang batal sholatnya imamnya aja atau seluruh jamaah atau ganti imam belakangnya gitu? Oke, udah sempurna bacanya kan. Perhatikan, ada konteks ketika imam bermasalah semuanya batal. Tapi ada beberapa konteks imamnya batal tapi makmumnya nggak batal. Saya ulang ya. Ada dua konteks berarti Bupit. Kalau yang pertama, konteks yang pertama, secara zahir jamaah itu tadi kan bermasalah. Bupit kan tahu dia salah. Berarti imamnya batal kan? Berarti seluruh jamaah batal. Karena jamaah tahu dia salah. Yang kedua, jamaah nggak tahu kalau dia salah. Mohon maaf, kentut misalnya dia. Tapi imamnya nggak jujur. Atau sebelum sholat, imam lupa bersentuhan dengan non-muhram ya. Atau yang lain-lain, lebih sederhananya, terkena tai lah tangannya, tapi dia sepanjang sholat nggak ingat. Setelah selesai sholat atau setelah rakaat terakhir lah, anggap begitu, dia ingat, saya tadi menyentuh tai ayam misalnya gitu, tapi saya lupa untuk wudu ataupun membasuhnya, masih ada cuman dilapnya begitu saja. Nah, nggak wudu ulang dia. Ini imamnya yang nggak sah, tapi makmum sah. Saya ulang, imamnya nggak sah tapi makmumnya sah. Nah, karena makmum seutuhnya menyerahkan kepada imam kan, makmuman lillahi ta'ala. Nah, tapi konteks yang Bupit tadi, imamnya bermasalah diketahui oleh jamaah, semuanya batal. Nah, tapi konteks yang kedua saya sebutkan imamnya saja yang batal, makmumnya tidak. Udah? Ya, Zid. Ini tadi masalahnya adalah tentang
yang dibilang siapa tadi? Bukit itu kan sunnah abaat yang terlupa. Terus diingatkan oleh makmum bahwasannya dia lupa tapi tetap ngeyel. Tapi saya kurang setuju jikalau itu batal. Karena apa? Karena konteksnya adalah sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Karena di situ tahiyat awal itu kan sunnah toh. Jadi kayak kalau ditinggalkan pun, misalnya imam tadi meninggalkan itu. Oke, silakan. Konteks sekarang ini kita nggak tahu sunnah abad apa yang ditinggalkan dia. Entah kunut kan. Setelah itu dia bisa jadi dia tahiyat tegak lagi gitu. Kiranya sholat maghrib misalnya begitu kan. Abad apa dulu Bu Pit? Tahiyat awal Pak ini katanya kan. Di mana taunya meninggalkan abadnya gitu. Sedangkan imam kan soalnya itu harusnya kan tasyahud awal malah berdiri. Oh. Kalau begitu melupakan rukun mah kan. Nah, meninggalkan rukun sholat dan diingatkan mengeyel berarti batal sudah. Nah, bukan meninggalkan sunnah abadnya aja lagi kan, meninggalkan daripada rukun sholat. Dah. Untuk tadi kan meninggalkan tahiyat awal itu berarti meninggalkan rukun sholat. Berarti tahiyat awal termasuk rukun sholat atau sunnah abad? Ya, kita bacakan dikit. Ya. Faslun wa arkanu sholat 18 rukunnya wal qiyam ma'al qudrah. Jadi bagi yang mampu takbiratul ihram, qiraatul fatihah wa bismillah rahman rahim ila akhir ayat minha wa ruku' tuma'nina fihi wa raf'a i'tidal tuma'nina fihi wa sujud tuma'nina fihi wa julus baina sajdaini wa tuma'nina fihi wa julus. Oke. Bentar ya. Mantap pula. Oke. Bentar Bu Pit. Bu Pit itu kejadiannya di tempat Bu Pit atau ini memang pertanyaan Bu Pit? Memang kejadian Pak Di tempat tinggal. Iya. Oke. Baca rukun sholat. Antum dilurusin oleh Abu Yazid ya. Kamu yang lain juga boleh catat atau boleh dicatat lah. Rukun-rukun sholat ada 18 ya, kalau di dalam yang saya baca inilah. Samaniyata asyar. Pertama niat tegak bagi yang mampu takbiratul ihram, baca al-fatihah, basmalah, ruku', kemudian tumakninah di dalamnya, i'tidal, tumakninah lagi, sujud, kemudian tumakninah, julus bainas sajdataini, duduk antara dua sujud, tumakninah di dalamnya. Kemudian ini dia duduk wal julusul akhir tashhud ya, duduk tasyahud akhir. Kemudian salatu ala nabi,
kemudian membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi ya. Next di sini taslimah, salam, kemudian niat khuruj minas sholat, keluar, maksudnya niat keluar dari sholat atau selesai sholat, tertib, kemudian rukun-rukunnya berurutan. Nah, jadi tadi konteksnya imamnya nggak sujud sahwi, sudah diingatkan oleh jamaah. Ada namanya dalam istinbat hukum dalam kalangan Syafi'iyah, namanya apa? Diambil dari hukum adat. Saya lupa namanya apa ya. Istinbat hukum. Al-ahkam muhkamah. Bukan J. Istinbat hukum Syafi'iyah. Al-adatu muhkamah bukan Ustaz? Bukan. Boleh saya ingat. Urf ya. Ada istiadat. Di masyarakat kita, ya sampai saya dulu waktu kecil juga begitu. Imam lupa tasyahud awal, sunnah abaan kan. Diingatkan oleh makmum, subhanallah. Karena itu sudah menjadi urf yang masyarakat mengira itu rukun ya. Yang tasyahud awal urf. Yang adat istiadatnya kita di Indonesia ini sudah menjadi rukun. Nggak ada yang zuhur meninggalkan tahiyat awal. Nggak, hampir semua masjid nggak meninggalkan. Tapi ketika ditinggalkan, ya mereka komplain jamaahnya. Nah, jadi imamnya sini melanggar yang namanya adat istiadat itu tadi, urf. Sehingga ketika jamaah subhanallah kan begitu, boleh diingatkan. Karena ketinggalan daripada sunnah apaan, dan disunnahkan apa? Mengingatkan makmum. Tapi imam ternyata paham itu hanya sunnah apaan kata imam. Akhirnya timbul kontroversi di situ. Nah, harusnya kalau sebagai imam pilih yang memahami masyarakat. Yang kita khawatirkan tadi imamnya baru gitu, atau pengen nguji ilmu jamaah misalnya begitu kan. Nah, pengen nguji ilmu daripada jamaah. Sehingga imamnya ngetes, ini jamaahku paham nggak gitu ya. Dicobanya lah meninggalkan sunnah abad, akhirnya dikomplain. Nah, saya yakin itu berperang lah setelah sholat entah zuhur atau apa itu ya kan. Setelah sholat itu berkomplain atau perang mereka atau diskusi antara imam dan jamaah. Nah, jadi Bu Pit, saya salah tadi untuk disambung Yazid. Boleh ya, daripada apa namanya, meninggalkan daripada tasyahud awal karena bagian dari sunnah apaan. Boleh. Tapi kita di Indonesia, saya ulang lagi yang kalimat tadi, memakai kaidah daripada urf, istinbat hukum. Ini masih dalam kalangan Syafi'iyah, ada 9 pengambilan hukum dari kalangan Syafi'iyah. Yang jadid ya. Yang qadim itu hanya 4. Naik sekarang jadi 9. Yang jadid ya. Salah satunya urf. Ya ikutilah bagaimana adat istiadat orang setempat. Jangan melawan daripada hukum itu. Kalau kamu melawan, percuma kamu mau menerangkan sedetail apapun, ahli fikih sekalipun nggak akan diterima. Yang nggak akan diterima. Mau bagaimanapun kamu berpaham ilmu, mau kamu haturkan di hadapan mereka segepok kitab kan, nggak akan mau mereka terima, karena sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, jadi harus ada diskusi antara jamaah dan imam. Kalau begitu konteksnya nanti banyak ditiru masjid-masjid lain. Ya maka mohon maaf, kita ada sholat sunnah kan, misalnya sholat sunnah, ini ikhtilaf ya. Sholat sunnah duha lah misalnya, kamu 4 rakaat sholat sunnah duha. Kamu meninggalkan 4 rakaat ini langsung kamu gabung. Ada yang kamu pisah 2 rakaat. Akhirnya kan yang biasa kita lihat di sekolah 2 rakaat, kita nengok orang. Ini duhanya kok digabung 4 rakaat. Yang apa namanya, tasyahud awalnya kok nggak ada. Atau qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat kan ikhtilaf juga ulama.
ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada gitu. Nah, yang mengatakan ada 4 rakaat, kata pendapat yang pertama kan 4 rakaat sholat qobliyah Jumat, sebelum Jumat ada qobliyahnya. Ada yang melakukan 2-2, ada yang melakukan langsung 4. Nah, ternyata yang pendapat yang sering dipakai, mohon maaf, yang mu'tamad yang 4 langsung, nah, bukan yang 2-2 ya. Sama kayak sholat daripada rawatib ba'da zuhur misalnya yang 4 rakaat ya, langsung 4 tanpa tanpa tasyahud awal. Nah, begitu Bu Pit. Akhirnya ya pasti berkelahi lah itu jamaah sama imamnya situ. Apa ya Pak? Masih aman apa ya? Oh, masih aman. Terus gunanya untuk mengingatkan adanya subhanallah itu apa Pak? Jika sujud sahwi nggak dilakukan? Karena bagian dari afatul ilmu, bencana ilmu adalah lupa, kata Nabi begitu kan. Jadi harus mengingatkan lupa bacaan, ingatkan subhanallah. Lupa rakaat, berlebih rakaat atau kurang rakaat, ingatkan subhanallah ya. Lupa sunnah abad, kalau lupa rukun ya, tapi langsung diingatkan cepat gitu. Lupa rukun ya, bisa Bu Pit, lupa rukun cepat diingatkan. Karena kalau dia lupa total sampai sempurna kan, pembahasannya panjang kali kan. Kalau kan kamu tanya misalnya apa Pak, beda-beda penjelasannya nanti. Bukan beda-beda, maksud saya itu akan panjang lagi nih, karena saya yakin banyak yang ngantuk. Lupa rukun cepat diingatkan sebelum sempurna dia, daripada rukun yang akan dia laksanakan. Nah, jadi sujud sahwi itu pada hakikatnya sunnah muakkad. Sunnah dalam Syafi'iyah yang paling mu'tamad sunnah muakkadah. Nah, jadi kalau mau menerapkan sujud sahwi afdol, kalaupun nggak pengen sujud sahwi ya nggak masalah, sunnah muakkadah. Nah, kalau saya selama saya belajar saya pakai sujud sahwi, apalagi sholat sendirian masa-masa kalau sekarang hampir nggak pernah lah ya. Dulu lah masa-masa belum menemukan khusyuk khudu misalnya kan, sering lupa rakaat, lupa bacaan maksudnya bacaan ayat yang saya baca lah, saya hargai dengan sujud sahwi. Nah, adapun nggak melakukan itu karena nggak dibiasakan, jadi ibaratnya itu menjadi wajib lah bagi saya. Kalau kalian yang kayak imamnya belum paham tadi nggak masalah. Nah, begitulah Ya Pak ya. Udah panjang betul, jadi satu pertanyaan doang ya. Udah habis tutup lah ya. Nah, kita tutup dengan doa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum